Aduh, ya Allah, bulan puasa ini guys nih. Ngantuk-ngantuk, begini yang enak ngapain ya penonton ini penonton. Penonton. Ternyata ada penonton guys. Oh iya. Abang Jaki pengen ngucapin pantun dulu. Haji Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sekarang, Bang Jaki lagi di rumahnya Ustadz Danu nih. Lagi pengen dengerin apa yang dinasihati, tapi kayaknya suasananya boring guys. Sendiri gitu kan. Namanya lagi jomblo kan kagak enak ya. Kalau dulu biasanya kita ngomongin S3 sama Ustadz Danu, tau S3? Seputar santet, sihir, dan setan. Empat itu Ustaz. Nah kalau begitu mendingan daripada sendiri kayaknya ada satu ustadz nih yang paling unik, paling nyentrik, kadang-kadang ngeselin. Sahabat saya yang namanya Ustadz Munawir Ngacir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Allah ya karim. Salaman dulu dong. Barakallah. Mana sih? Ini acara apa sih? Ini acaranya candu mah kalau yang saya dengar. Oh, candu-candu gitu ya? Iya. Kalau ganti aja namanya apa sih? Candu ada musiknya. Ada ngacirnya tuh. Oh iya apa tuh? Ngaji ceria gitu. Oh, iya. Lah iya. Lah kan ada apa kalau ngaji ceria kan nggak boring begitu. Apalagi bulan puasa begini kan ya Allah, udah macam-macam pandemi segala-gala macam-macam begitu. Makanya perlu yang bisa nyejokin hati nih Pak Kiai nih. Lah kalau masalah nunjukin hati bukan bagian kita. Hadir sopo. Lah ada ntar di sini panggil aja orangnya. Maksud saya juga buono. Oh gini. Makanya orang itu kan kudu nyantai. Sejati neng urip iki. Dedek dek dek. Umpamana wong lelungan. Ngantuk kan? Ya, saya ngomong dulu. Iya, ya ngantuk Nah, terus sudah ada. kotak kabel di pojok. Ya, kotaknya. Itu suara bisa begitu bagaimana Lah, ceritanya? ya namanya Bapak Kalong kan anak kampret. Oh, bapaknya nyolong. Anak nyopet. Ngomong-ngomong, ini kita nih, Pak Kiai nih, ya kan? Ya. Di bulan puasa. Nah, Ya, jangan sampai bulannya doang yang puasa. oh begitu. Tapi jiwa dan ruhnya harus Puasa. puasa. Ya. Kan kayaknya kalau puasa tanpa ada yang menyejukkan hati kan kurang enak. Iya. Sahdu gitu kan? Iya, benar. Nah, mendesak tapi aduhai. Itu namanya ikan betok makanya sama kecap. Apa? Montok mantap. Itu namanya kelapa muda gula Jawa. Apaan tuh? Pengen cari yang tua, alhamdulillah dapetnya yang muda. Batal. Enggak kelas. Jadi gimana nih biar enak nih? Ini apa ngomong? Ini namanya ibadah kok masih nyolong ya? Iya. Lah, namanya nyolong mah manusiawi. Nah, Jangankan kita boleh semuanya nyolong juga. akeh. Lah ya akeh. Nah, itu nggak hal biasa karena mah manusiawi sifatnya kurang. Yaitu manusia sifatnya kurang macam-macam. Nah, solusinya biar apa kita adem. Apalagi puasa begini, udah deh jangan usah lama-lama deh. Lama-lama Biar nasihat langsung deh. Oh, gitu aja ya. Kalau saya nasihati kayaknya kurang kurang pas gitu ya. ada memang apa makomnya masing-masing. Oke. Nah, kita mah nanti tinggal apa nambah-nambahin Oh, aja. siap. Nah, kita mah lagi berburu kan, Man. Kalau gitu kita tegur penonton dulu ya. Penonton, masih semangat nggak nih? Masih. Kalau gitu saya kasih pantun dulu. Ya, coba itu. Kue pasung dibawa Bang Jaja. Cakep. Kalau gitu kita langsung aja. Ya. Kita panggilin siapa nih? Ustadz Danu. Loh, kenapa Ustadz Danu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Sehat. Alhamdulillah. Tapi saya kan nggak rabies udah kan. Kan
Kan sudah swab terus. Iya. Saya udah divaksin kemarin. Saya udah Vaksin? vaksin. Vaksin. Oke sehat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat juga. Alhamdulillah. Ganti-gantian. Jatuh ini. Oh, mama. Iya, jatuh ya. Enggak, apa posisinya biar enakan begitu ya. Iya. Enggak kan sini yang paling tua kelihatannya kan saya. Ya, kalau saya mah sadar. Ah. Yang tua-tua sebelah sini. Ah. Yang muda-muda sebelah sini. Namanya tua pernah muda tahu. Oh gitu. Tapi yang muda kan belum pernah tua kan. Oke, kabarnya gimana sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sehat. Kangen lu udah ketemu Ganteng ya. Iya, laki-laki. Iya. Kacau. Aduh, ngemeng-ngemeng nih. Iya, gimana itu? Ya, apa namanya orang ibu ada. Kok masih pada nyolong kayak seperti nyolong sendal lah habis pulang taraweh ya. Itu orang sono, bukan orang sini. Kalau orang sini mudah-mudahan lebih parah gitu. Berarti mengalamin itu Nah, namanya. kalau masalah begitu mah kayaknya ya pernah kali. Tapi memang betul. Jadi yang kita ceritain sehari-hari itu kan kalau masjid hilang sendal. Saya pernah dulu juga ini lulusannya beneran nih serius. Jadi saya ngisi di masjid waktu itu TPI. Nah, Ya Pak Haji ya? Iya, di TPI dulu itu. Di TPI udah syuting udah ini. Keluarnya sepatu saya hilang. itu berarti kalau begitu kan ngamalin takwa dong. Apa itu? Menjalankan perintah, menjauhi segala larangannya. Iya, Ya iya. kan artinya ngambil yang baik, tinggalin yang jelek gitu. Tapi memang bener. Nah, ini yang kecil-kecil itu kan sendal hilang itu hilang ya. Kita puasa itu kan sering mendengar teman-teman dakwah itu kan cerita. Kalau di bulan Ramadan semua setan dibelenggu. Setan. Setannya jangan saya. Kagak. Saya nanti kalau lihat semua setan-setan dibelenggu, saya diprotes sama Haja Eli nanti. Jadi memang betul gitu. Cuma yang saya pikirkan itu setan dibelenggu, tapi yang ngambil barang itu kan banyak ya. Enggak cuma yang ngambil barang nih. Nih kita cerita. Kan ada kantor instansi, entah itu pemerintah, entah itu BUMN. Itu kan kerja ya, kerjanya ada yang bangun gedung, ada yang bangun jalan, ada yang ngasih proyek ini itu kan. Pada saat ini puasa kan proyek kan tetap jalan aja ya. Iya betul. Itu tetap ada loh yang masih mikir efisiensi ya nanti ya. Coba nanti galiannya disisain untuk kita ya. Itu memang tidak kelihatan itu seperti nyolong sendal. Itu galian apa sih? Kalian duit. Galian, gali fondasi dan sebagainya, tanah uruk dan sebagainya. Itu kalau mamanya ini kita bikin gedung, ini ya gedung atau jalan dan sebagainya. Itu rayap itu banyak sekali di situ. Jadi pada saat mamanya kita itu bukan kita, saya nggak mau di situ ya. Jadi gedung itu Coba siapa kita? enggak, bukan saya nggak ikut di situ. Nah pada saat orang itu mau gali yang gedung dan sebagainya, itu kan ada tanah uruknya nanti ada, kemudian macam-macam. Kemudian sebenarnya yang harus kita hati-hati, semua teman-teman ini banyak yang Muslim, betul ya? Ya. Betul banget. Betul ya? Betul banget. Yang saya Muslim. Nah, yang harus kita pikirkan tuh begini Ustaz. Jadi pada saat seseorang merencanakan, dia bilang kepada anak buahnya efisiensi itu anak buahnya sudah pada paham. Kasarannya itu nyolong lah gitu. Efisiensi yang dulu tulangannya tebel diganti yang kurus. Jumlahnya 40 diganti 30 pokoknya. Itu efisiensi. Karena menurut perhitungan jagoan teknik sipil ini tetap nggak ambruk gedung itu. Itu secara teknik sipil. Iya. Bagaimana kalau secara teknik primbon bahasa Jawa Pak Yai? Ah, ini yang jagonya ini. Ini saya harus berguru nih.
Ini begini masalahnya. Kalau misalkan kita kan umat Islam ini 90 sekian persen. Iya. Nah, yang menduduki negeri ini kan orang Indonesia semua dan orang Islam. Nah, kalau yang nyolong ya termasuk orang Islam. Coba kalau di non Muslim pun juga seperti itu, non Muslim pun juga yang nyolong juga kan seperti itu. Cuma bedanya sana kan nggak puasa. Nah, ya artinya apa? Jadi kalau misalkan kita nggak terlalu memojokkan begitu, memang manusiawi kalau itu adalah semuanya orang mempunyai keinginan bahwa ingin nilai tambah gitu. Bersih. Nah, cuman walaupun toh itu dilarang tetap kadang-kadang manusia kan khilafnya. Nah, makanya di dalam Al-Baqarah kan ada 13 orang-orang munafik di situ. Iya, kan. betul. Nah, 4 orang-orang mukmin, 2 orang-orang kafir. Orang kafir itu cuma 2. Orang munafik 13, golongan orang mukmin cuma 4. Coba bayangin 13 banding 4. Saya bayangin dulu. Ntar dulu. Terus. Masalahnya begini. Saya sendiri juga suka korupsi dulu. Suka korupsi pemirsa. Iya, suka korupsi. Karena apa? Saya dulu jadi seorang guru. Korupsinya bukan duit, Apa? waktu. Hah? Nah, saya masih ngajar mestinya. Arloji maksudnya Nah, ngajar. bukan. Saya misalkan datang mesti jam 7 ngajar, setengah 8 baru nyampe. Alasannya apa? Alasan nggak apa masuk akal, alasannya macet padahal. Padahal kagak. Dilus-lus di rumah. Ya iya. Mungkin sebelum ngajar ternak teri dulu. Nah, biasa kalau misalkan apa masih pengantin baru kan, Nah. masya senang bener kan? Apanya itu? Lah kalau jadi pengantin baru. Oh iya, benar. Waktu itu kan, aduh senangnya pengantin baru, malam pertama kok malu-malu, malam kedua matiin lampu. Oh. Tapi tadi kayaknya gimana? Ya boleh lah kalau misalkan puasa kan boleh. Uhilla lakum lailatas Malam. Ini kan mau menjelang ya. Siap. Biar nafsunya kan sesuai dengan arti dari asyam itu adalah menahan. Siap. Menahan hawa nafsu. Oke. Nah, intinya jadi kalau misalkan orang yang boleh dikatakan ibadah masih nyolong, ya kan? Ya kayak seperti puasa-puasa ya, ke masjid, sepertinya Ustaz di bawah, kan begitu. Sering ya. Lah iya. Nah, itu ya karena saya pribadi ini Pernah. waktu lagi di sekolah SD dulu. Apa tuh sekolah esot? Sekolah SD. Oh, sekolah dukun kali. Saya ada yang garis. Nah, dulu kan punya namanya sendal kan tuker-tukeran. Nah, itu ada namanya dulu merek adalah Lili. Lili. Ini plastik. Iya. Nek gue lecet. Gitu apa ngelihat warna sama tapi punya kita jelek kan. Saya dalam hati slogan ya kan namanya dakwah kan mengambil yang baik ninggalin yang jelek. Ya dulu namanya orang sekolah SD ya pemahamannya juga pokoknya saya kepengen lah gitu. Nah, akhirnya terngiang yang sampai gini hari masih terngiang. Sampai gini hari masih terngiang, dulu yang sampai sekarang masih terngiang. Dan juga pernah makan bakwan 5 ngomongnya 3 gitu tuh. Waktu di Semepe dulu. Oh, Semepe. Apa Semepe itu? SMP. Itu harusnya yang bener itu gini. Maknya pakai apa makanya? Bakwan. Oh gitu. Cukup. Udah cukup ya? Ngomong 5 dan ditanyain mau makan berapa kan gitu. Tapi berkaitan dengan bakwan, orang sekarang nggak boleh pakai masker. Takut minyak bakwan nggak ketahuan. Pakai jabatan dulu nih. Ya, siap. Tadi Pak Ustadz berbicara tentang menyolong sesuatu dalam lingkaran birokrasi yang tempat saya potong. Tadi gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya kalau memang kita itu mau berpikir bahwa itu pun yang direncanakan pun itu tetap ngambil. Nah, Padahal dia sholatnya juga tertib. Puasanya dijaga, jangan sampai batal. Terawihnya full. Malah nggak cuma 29, kadang-kadang sampai 35 dia. 39. Tambahin lagi ya. Jadi yang seperti itu lupa bahwa dia itu malah tetap dia berpuasa, mencoba menjaga hawa nafsunya,
Tapi lupa kerjaannya tetap ngambil. Tapi lupa kerjaannya tetap titik. Itu kan bukan haknya sebenarnya. Nah inilah yang sebenarnya menjadi keprihatinan. Sehingga kalau umpamanya ditanyain besok itu di akhirat oleh para malaikat, kira-kira puasanya dia itu menjadikan kemenangan enggak? Kan gitu. Kenapa Pak Kiai? Tufikul aman tuh ya. Iya. Jadi kita udah ngumpulin puasa Bertahun-tahun, puluhan tahun kan Iya. Lah emang Angus. selesai dah. Rusak ya, rusak ibadah. Masya Allah pemirsa. Pemirsa belum kita tegur Pak Ya Kiai. coba ayo. Ton. Nonton. Dia lagi berbunga-bunga. Lagi berbunga-bunga. Butik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Telolet. Haruskah gugur ke bumi? Mati dong. Saya terusin ya. Iya. Bukan pula salahmu, bukan pula salahku, tetapi kita tiada berdaya. Ini lebih bagus kalau nggak nyanyi. Apa lagi? Itu dulu sama nyanyi. Hah? Yang dulu yang nyanyi Karung. Ya ilah. Ngaji. Ini namanya Joko Sembung makan permen. Apa tuh? Kagak nyambung men. Jadi memang itu yang jadi prihatinan. Bukan prihatin sebenarnya. Kalau saya sih mikirnya teman-teman, saya anggap tetap teman-teman ya, Muslim saudara, tetap itu saudara kita. Ayolah, berpikirlah sekarang logis. Mencari uang di dunia itu wajib. Tapi yang di akhirat itu berlipat-lipat sangat wajib daripada di dunia wajib, akhiratnya wajib. Kalau sudah diawali dengan bismillah, cobalah jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Semuanya, contoh. Itu, kalau umpamanya mengerjakan suatu proyek, jangan proyek, 40 miliar itu berarti kan hampir 40 miliar itu anggap itu proyek itu 1 kilo, betul ya? Kalau timbangan itu 1 kilo lah, umpamanya ya kita 10 on lah. boleh lah. Yes. 1 kilo di proyek itu. Ya, proyek apa? gedung itu kan anggap aja 1 kilo. Kalau ada galian, tanah uruk, beton, baja betonnya, kemudian semen dan sebagainya, kekuatan betonnya semuanya dikurangi, itu kan sama seperti orang menimbang itu tidak 1 kilo. Sebenarnya sama. Nah itu sama, berarti itu mencuri. Yang tukang sembako lagi kepikiran. Saya cerita gedung, bukan. Saya cerita gedung, Ustaz. Tokonya namanya apa tokonya? Munawir ngaji. Tokonya namanya toko Munawir. Wih, loh. Enggak ada ustaznya. Munawir. Munawir ya. Ngacir. Iya, Jalan apa, Ustaz? Jalan Bekasi Timur 4. Daerahnya mana? RT 7 RW 7. Ingat ya, Gang Mayong. ingat. Kirimkan granat. Enggak. Ini tokonya Ustaz kita. Ini Ustaz. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Allah. Sadaqallahul azim. Wasariqu dan orang laki-laki nyolong. Wasariqatu dan perempuan-perempuan yang pada nyolong, faqtu'u maka potonglah. Apa yang dipotong? Aydiyahuma, keduanya. Nah, itu kalau hukum Allah. Hukum Allah, tangannya dipotong. Kalau nyolong
menyolong sekali tangan kanannya dipotong, menyolong kedua kali kaki kiri yang dipotong. Nah, kalau misalkan yang ketiga kali tangan kiri yang dipotong. Nah, kalau misalkan nyolong yang keempat kali kaki kanan yang dipotong. Akhirnya Kalau yang kelima yang mana yang dipotong? yang 11. Maksudnya kalau misalkan yang keempatnya sudah kepotong, apa hasilnya? Perbuatan kita, amalnya bakal entong. Kan begitu ya? Kosong. Kosong. Tapi ada yang lebih ngeri lagi, Ustaz. Apaan? Itu kalau harta yang diambil itu dimakan sama anak sama istrinya, kira-kira gimana? Waduh, serem. Itu serem. Itu ibarat orang yang yang masuk hutan tapi nggak dibimbing. Lah, Iya. dewek kan. Kan dewekan bae lah. Ini salah satu marga masalahnya. Oh, gol. Dia katanya Portugal. Lebaran balik. Lanungnya orang balik lah. Kan balik Jakarta. Ya badan rong dina yang ini balik. Ini ngomong apa sih? Biar anak penerjemah kan apa wong Cilacap. Nah. Ini duduk wong Cilacap. Nah, Nusa Kambangan. Nah, tinggalnya di Cipinang, berarti kan keluar masuk penjara ya. Nah, karena ngomong-ngomong masalah amal orang ibadah itu yang istilahnya masih nyolong, ya, karena memang satu kebutuhan pribadi dan memang itu tidak dipungkiri. Biasanya seperti itu urusan perut. Kalau perut sudah tidak bisa ditahan, apapun bentuknya, yang penting walaupun itu semuanya nyengkal, mau sendal, mau aspal, yang penting pokoknya hidupnya anggap aja dirinya halal, kan begitu kan? Nyengkal walaupun nyengkal, pokoknya yang penting halal, kan begitu ya. Betul. Makanya kepada pemirsa semuanya, sedulur. Nah, inilah tadi ngerumpi barang-barang, bukan ngerumpi ya, ngerampok. wa majalisus sholihin atau khuldatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh ini tentunya biasanya kalau duduk dengan orang soleh kan lama-lama jadi soleh ya nggak? Amin. Nah, kalau duduk dengan orang kisut lama-lama jadi kisut. Itu loh. Nah iya, kalau duduk dengan orang mati lama-lama ikut mati. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan ini ada hikmah di balik itu semuanya. Ini asli saya mestinya jadi host misalkan gitu. Enaknya jadi host aja ya. Nanti kan jatah saya kegeser. Jadi gitu ya, nonton pakai 1 menit aja nambahin kata kunci nih. Kalau saya masih nerusin aja nggak apa-apa. Sebenarnya kan bagaimana sih kalau teman-teman ada yang memang loh itu saya kan pasti ada insya Allah ya. Kemudian pasti di dalam pikiran dan hatinya mikir terus gimana caranya saya sudah gunain untuk istri, untuk anak saya, untuk makan, untuk bikin rumah dan sebagainya. Gimana caranya saya mau membersihkan kan begitu harusnya ya. Nah, cara membersihkan insya Allah sih gampang. Dihitung aja berapa kira-kira yang diambil, kemudian dilihat harga rumahnya berapa rumah dipakai, berapa tanah, berapa kendaraan, kemudian dari yang lain-lain dilihat, kalau itu memang dari gajinya, boleh silahkan itu dijual, berikan kepada yatim piatu, berikan kepada kaum-kaum duafa, berikan fakir miskin, berikan kepada orang-orang yang untuk berjalan di fisabilillah dan sebagainya, silahkan. Kalau ibaratnya, loh itu uangnya kan haram. Uang tidak ada kata-kata haram. Uang itu tetap benda. Yang diharamkan itu yang nyolong. Perbuatannya ya? Perbuatannya. Uangnya tetap. Selama uang itu umpamanya ini bajunya Ustaz Munawir, celananya, sendalnya yang keren ini. Yang baru baru. Ini saya ambil. Ini kan ibaratnya ngambil itu kan saya ambil. Selama ini saya ambil, ini kan tetap saya dikatakan nyolong sebenarnya. Gimana cara saya membebaskan ini agar nanti di akhirat itu tidak disiksa oleh Allah Ta'ala, tidak diguyur logam panas, dan berapa tahun, bisa ratusan, bisa ribuan. Bisakah itu mencium baunya surga? Wallahu a'lam. Hak prerogatif Allah ya? Iya, betul.
Saya nggak bisa jawab. Bayangkan, kalau yang dipakai itu adalah uang-uang, harta haram dipakai untuk ibadah, kira-kira gimana? Sama seperti kita berwudu kecampur dengan air liur anjing. Itu kan sama. Jadi kita harus benar-benar akhirat itu yang nomor satu. Nah, disinilah ayo kita betul-betul. Pakaian yang Ustaz mulai saya pegang ini adalah curian. Gimana caranya saya biar tidak dikatakan mencuri oleh Allah? Harus saya kembalikan. Setelah saya kembalikan, saya minta maaf. Selesai. Paham ya? Nah, gimana dengan uang curian? Semua ditotal. Berapa jumlahnya? Kemudian sebarkan ke yatim piatu. Kalau memang mau ditaruh di negara, malu. Sebarkan semuanya. Uang itu tetap akan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi kita, bagi orang yang betul-betul sudah itu, hitungannya kurang lebih itu sudah, mulailah dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena nggak bisa ambil uang 1M, 2M, tapi hanya cuma, bayar zakat mal dari 2M. Lah 2M aja ngambil. Bayar 2,5%-nya gimana? Itu namanya mau membersihkan dari harta yang memang sudah tidak bersih. Ya tetap tidak bisa. Itu bukan hak kita. Jadi intinya adalah ayo kita kembalikan semuanya kepada yang berhak. Kalau mau dengan negara, kembalikan kepada yatim piatu yang sebenarnya sudah sangat banyak untuk kita sudah sangat banyak memerlukan bantuan-bantuan. Ayo semuanya, ayo daripada nanti di akhirat bagaimana? Banyak sekali para ustazah, kemudian para kiai, para syekh itu menceritakan bahwanya surga itu takutnya kita itu tidak dapat. Memang betul, kita tidak bisa untuk main-main dalam hal akhirat. Kalau harta kita pakai, kita makan, kita pergunakan untuk melakukan hal yang berbau ibadah, sujud pada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala sendiri juga menginginkan apa yang kita pakai itu adalah sesuatu yang halal, hancurlah semuanya. Mumpung ini masih ada waktu, mumpung ya belum Tuhan, ayolah kembalikan, ayo kembalikan. Daripada nanti bikin malu, ketangkep KPK. Tapi ketangkep KPK kayaknya juga ada tuh orang yang dada-dada itu. Girang malahan ya Ustaz ya. Nggak taunya memang sebagian hartanya disimpan. Di bank. Atau dia punya gudang. Ya, intinya saya mengucapkan 5 kata saja. Molimo iku larangan agomo. Uga dadi larangane negara. Molimo apa? M5. Pertama madon, maling, madat. Madon diceritakan, madon itu apa? Madon seneng dolanan wong wadon. Makanya ada nyanyiannya begini. Ada nyanyiannya. Bondolan, istilah kini bondolan. Apa artinya bondolan? Orang Jawa mengatakan bocah wadon demen lanang, bocah wadon doyan lanang, bocah wadon doyan lanang pada doyane. Nah itu Satu. Terus kemudian yang kedua maling. Maling tadi udah Nyuri. ceritain semuanya. Maling kalimatnya masih umum, tapi kalau yang khos adalah tadi ngomong masih ibadah nyolong sendal itu udah khusus. Tapi kalau yang nyari yang lain, maka nyolong masih umum, itu masih ambiar dah pokoknya yang mana yang mau diterangin. Tapi yang jelas ini ibadah kok masih nyolong gitu. Maling, madon, terus kemudian madat. Maling, mabuk lagi. Judi lagi kan begitu kan gitu, masya Allah. Kawin lagi. Ini ya Allah ya. Kayaknya hati yang paling gede. Ini nonton dulu. Saya udah merdeka, masya Allah. Nanti kalau pas ini keluar, ya tahu Ustaz, itu apa namanya? Gara-gara saya. Kuotanya dihabisin.
Biar nggak bisa nonton. Oke. Nah, Oke. untuk kelanjutannya nanti kita lanjutkan biar pemirsa di rumah insya Allah selalu ikutin terus. Oke, para penonton semuanya. Ini deket ya. Aduh, udah asik banget. Jadi pesan dari dua narasumber kita pada kesempatan hari ini adalah, yuk sama-sama jangan kotori ibadah kita dengan beberapa penyakit hati. Yang di antara satu, mengambil hak orang lain. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat Insya Allah kita ya, semuanya. siap. Terakhir saya cuma mau bilang ada pantun begini. Nah, Ipin upin main di sawah. cakep. Panahnya botak, kejebur kali. Asik. Kalau maafin kalau dari kami bertiga ada yang salah. Ya, ya. Besok tenda Ustadz hadir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.